Hari ini kita belajar mengenai energi dan daya listrik. Kalau pada minggu lalu kita sudah bahas energi dan rumusnya, maka untuk yang pekan ini kita akan bahas lebih ke daya listrik, tapi tetap ada hubungannya dengan energi listrik. Jadi pengertian atau pemahaman mengenai energi listriknya bakal kepake. Rumusnya juga mirip. Mari kita mulai. Daya listrik atau power rating adalah energi yang digunakan setiap detik. Ya, digunakan setiap detik. Jadi per detik. Kalau energi kan selama, artinya dikalikan waktu. Tapi kalau digunakan per detik dibagi waktu. Nanti lebih jelasnya kalau kita sudah masuk penghitungan. Coba kalian lihat dulu di sini. Di sini ada lampu, 3 lampu dengan watt yang berbeda. Kalau kita beli lampu tentu saja ada wattnya ya. Tergantung kita butuh yang seperti apa. Makin besar wattnya, maka nyala lampu itu makin terang. Tapi ini hanya berlaku untuk jenis lampu yang sama. Kalau jenis lampunya berbeda, maka ini tidak bisa menjadi acuan lagi. Maka kita butuh acuan untuk terangnya lampu atau kecerahan lampu yang lebih baik dibanding hanya wattnya saja. Karena makin besar watt, nantinya tidak tentu atau belum tentu nyalanya lebih terang. Jadi gini maksudnya, satuan daya listrik adalah watt, sementara kecerahan atau brightness itu diukur dengan satuan lumens ya. Saya mengenal pertama kali satuan lumens ini ketika memperhatikan sebuah proyektor di sekolah. Karena proyektor dengan kecerahan, dengan kekuatan yang bagus gambarnya, itu lumensnya lebih besar. Oke, jadi gini misalnya. Lampu biasa bolam itu untuk menghasilkan 800 lumens, dia butuh 60 watt. Ya, atau spesifikasinya 60 watt. Sedangkan untuk lampu yang fluorescence, yang CFL, hanya butuh 15 watt. Dan lampu yang paling baru, teknologi LED, Light Emitted Diode kalau nggak salah, hanya butuh 9 watt untuk kecerahan yang sama. Jadi kalau misalnya kalian bisa riset ya, kalian hitung-hitung. Biasanya lampu LED itu lebih mahal. Tapi dia bisa lebih tahan lama dan lebih terang dan biaya listriknya kecil. Pertama kali membeli mungkin rasanya kok lebih mahal dari yang lain. Tapi setelah waktu berjalan ternyata itu lebih hemat. Jika diketahui energi dan waktu, maka kita akan menggunakan rumus daya atau P sama dengan energi listrik dibagi waktu, W dibagi T. W-nya ini harus dalam bentuk Joule, T-nya second. Tapi kalau berhubungan dengan keuangan seperti yang kita pelajari pada pekan yang lalu, maka energi listriknya dalam bentuk kilowatt hour atau kilowatt jam dan waktunya dalam jam. Yuk kita lihat di contoh soal yang berikut ya. Sebuah mesin bor listrik dioperasikan dengan tegangan 24 volt dan mengkonsumsi energi sebesar 2880 Joule selama 2 menit. Berapakah daya listrik yang digunakan oleh mesin bor ini? Karena tidak ada biaya, maka kita akan pakai Joule, Watt, dan Second sebagaimana berikut ini. Diketahui, energinya 2880 Joule, waktunya 2 menit kita ubah menjadi 120 second. Ditanyakan powernya, P sama dengan W bagi T, 2880 Joule dibagi 120 second. Saya bagi, nolnya dicoret dulu, dan dibagi 2 jadi 144 per 6 atau 72 per 3 yaitu 24 watt. Itu dayanya. Kalau diketahui tegangan dan arus lebih gampang lagi. Karena P sama dengan V kali I. Misalnya, sebuah bola lampu dioperasikan dengan arus 0,3 ampere dan terhubung pada baterai 12 volt. Berapakah daya listrik yang digunakan oleh bola lampu tersebut? Berarti V-nya adalah 12 volt, kuat arusnya 0,3, P-nya hasil perkalian saja, yaitu 12 kali 0,3, yaitu 3,6. Mudah ya? Berikutnya, kalau diketahui tegangan dan hambatan, maka P sama dengan V kuadrat per R. Mungkin kalian mengingat rumus yang kemarin ya, rumus yang lalu adalah PW sama dengan V kuadrat per R kali T. Tentunya nggak aneh ya, karena kan W ini sebenarnya adalah power rating
dikalikan waktu. Jadi rumus energi dan daya itu sebenarnya mirip semua. Bedanya kalau energi pakai waktu, daya nggak pakai waktu. Misalkan sebuah kipas angin memiliki hambatan 242 ohm dan dihubungkan dengan tegangan sebesar 220 volt. Berapa daya listrik yang digunakan oleh kipas angin tersebut? Oke, V-nya adalah 220 volt, hambatannya 242 ohm. Ditanyanya adalah power rating pakai rumus yang V kuadrat per R. 220 kali 220 per 242. Di sini saya sengaja untuk mengalihkan 22 dengan 22 dulu. Karena ketemunya adalah 484. Dan 484 ini bisa dibagi 242, yaitu 2. Berarti tinggal 2 kali 100, yaitu 200 watt. Nah, sekarang jika diketahui arus dan hambatan, maka P sama dengan I kuadrat kali R. Sebuah pemanas air memiliki hambatan sebesar 20 ohm dan arus yang mengalir sebesar 5 ampere. Berapakah daya listrik yang digunakan oleh pemanas air ini? Sudah jelas ini ya, udah ada R-nya 20 ohm dan kuat arusnya 5 ampere. I kuadrat R, 5 kuadrat itu 25 kali 20. 25 kali 20 berarti 500. Begitu saja. Oke, kita lanjut ke latihannya. Daya listrik merupakan besaran yang menunjukkan itu adalah jumlah energi listrik per waktu. Berarti udah langsung ini ya. Jumlah energi listrik per satuan waktu. Jadi hati-hati dengan yang ini ya. Kalau selama itu dikalikan, kalau per itu dibagi. Nomor 2, peralatan rumah tangga dengan daya listrik tinggi memerlukan lebih banyak energi listrik dibandingkan peralatan berdaya rendah. Berarti ini apa nih? Daya tinggi menunjukkan efisiensi? Enggak ya, bukan. Daya tinggi berarti peralatan tersebut memerlukan lebih banyak energi dalam waktu yang singkat. Ini udah paling betul nih. Daya tinggi membuat arus listrik yang mengalir semakin kecil, bukan ke situ. Karena P sama dengan V kali I, di mana P sama ini berbanding lurus, berarti bukan. Peralatan berdaya tinggi menghasilkan panas yang lebih sedikit. Tidak dong ya, daya tinggi lebih panas. Berarti betul, jawabannya B adalah yang paling tepat. Lampu A memiliki daya 10 watt dengan intensitas cahaya 800 lumens. Sementara lampu B memiliki daya 15 watt dengan intensitas sama, 800 lumen. Berdasarkan informasi ini dapat disimpulkan bahwa kalau ngomongin di sini efisien ya, efisien tentu saja watt kecil lah ya. Lampu B lebih efisien enggak lah. Kedua lampu sama efisiennya enggak. Lampu A lebih efisien karena menghasilkan intensitas cahaya yang lebih besar. Sama kan? Lampu A lebih efisien karena menghasilkan lebih banyak cahaya tiap wattnya. Nah, ini gimana tahunya? Cahaya tiap wattnya. Berarti kan tinggal yang A 800 dibagi 10. 80 lah ya. Sedangkan yang B 800 dibagi 15. Pasti hasilnya lebih kecil dibanding 80. Berarti jawabannya yang D. Sebuah alat listrik bekerja pada tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Dayanya berapa? Di sini udah jelas bahwa ini adalah V dan ini adalah I. Kuat arusnya. Berarti P sama dengan V dikalikan I. Berarti 220 volt kita kalikan dengan 2 ampere. Ketemunya tentu saja 440 watt. Masih gampang ya. Sebuah setrika listrik memiliki resistansi atau hambatan 121 ohm. Berarti ini R-nya. Dan bekerja pada tegangan 220 volt, ini V-nya. Daya yang digunakan di sini berarti kita akan pakai rumus yang P sama dengan V kuadrat per R. V-nya berarti itulah 220 volt dikalikan 220 volt juga dibagi dengan 121. Nah, 22 kali 22 itu 484. Masih ada 00-nya dibagi 121. Kebetulan 484 dibagi 121 itu adalah 4. Berarti 400 watt. Lanjut ke nomor 6. Sebuah peralatan listrik memiliki daya 150 watt, ini P, dan bekerja dengan arus sebesar 3 ampere, berarti ini I. Tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan alat tersebut adalah
Berarti ini pakai rumus yang PVI ya. P sama dengan V dikalikan I. Berarti V sama dengan P dibagi I. P-nya adalah 150 watt dibagi I-nya adalah 3 ampere. Berarti ketemunya adalah 50 volt. Soal nomor 7. Sebuah pemanas listrik menggunakan energi sebesar 7.200 Joule, berarti ini W, selama 2 menit, berarti ini T. Cuman T ini akan kita ubah menjadi detik, berarti 120 second. Daya P sama dengan W dibagi T, berarti 7.200 Joule kita bagi dengan 120 second. Coret di sini 72 bagi 12 itu 6 ya, berarti 60 watt. Berikutnya sebuah pompa air beroperasi pada daya 500 watt, berarti ini P, selama 30 menit. Tapi kalau saya lihat pilihannya kWh, berarti 30 menit itu adalah setengah jam. Setengah jam ya. Pakai hour ya. Energi yang digunakan dalam satuan kilowatt jam, berarti di sini W sama dengan P kalikan T. Berarti 500 watt kita kalikan dengan setengah jam. H kecil aja ya. Berarti ini adalah 250 watt hour. Tinggal dibagi 1000 menjadi kilowatt hour, 0,25. Soal nomor 9. Sebuah rumah tangga menggunakan 3 alat listrik, yaitu kulkas. Oh, yang model kayak gini kita akan tulis dulu kulkas. Jumlahnya dulu. Kulkas. Jumlahnya 1, wattnya adalah 200 watt. Pemakaiannya 24 jam. Berarti di sini 4800 ya. 4800 watt hour. Setelah kulkas ada AC. Jumlahnya 1. Kenapa saya tulis jumlahnya? Karena kadang-kadang di soal tuh kayak ada 3 lampu gitu. Jadi kita harus jumlahnya mending ditulis. 1 kali 500 watt dipakainya 8 jam seharinya. 500 kali 8 berarti 4000 watt hour. Sedangkan mesin cuci, MC aja, mesin cuci itu jumlahnya 1, dia 300 watt, dipakainya 1 jam sehari. Berarti 300 watt hour. Kita jumlahkan dulu menjadi 0,01900 watt hour. Nah, tinggal di sini berarti kita jadikan kilowatt hour. 9 dibagi 1000 ya, 9,1 kWh. Oke, sekarang kita tinggal ngitung biaya saja. Biaya berarti ini ya, 9,1 itu atau 91/10 lah ya. kWh dikalikan 30 hari dikalikan tarifnya. 1600 per kWh. Nolnya dicoret di sini. Kemudian kita kalikan 91 kali 3 berarti 273. Kita kalikan 1600 rupiah. Dan hasilnya adalah 436.800 rupiah. Oke, berikutnya soal terakhir untuk video ini. Sebuah rumah menggunakan 5 alat listrik. Nah, ini ngerjainnya kayak tadi ya, satu-satu berarti ya. Yang pertama, TV. Itu jumlahnya 1. Wattnya adalah 100 watt. Kalikan 5 jam. Berarti hasilnya adalah 500 watt hour. Kemudian ada kipas angin. K saja, kipas angin KA. Kipas angin jumlahnya 1, dayanya 50 watt, pemakaiannya 10 jam.
Berarti kebetulan 500 watt hour juga. Kemudian ada kulkas, jumlahnya 1, dia wattnya 150 watt. Pemakaiannya adalah tentu saja 24 jam kalau kulkas. 24 kali 15 berarti itu adalah 360, 3600 watt hour. Kemudian yang berikutnya lampu. Di sini nggak ada jumlah lampu, berarti 1 ya. 1 kali 10 watt dipakai 12 jam sehari. 12 kali 10 berarti 120. Kemudian terakhir mesin cuci, jumlahnya 1, wattnya 400 watt, waktunya 1 jam, berarti 400 watt hour. Kita jumlahkan, ini 0, ini 2, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17, 17 tambah 4, 21. Berarti 51 20 watt hour. Berarti tarifnya 51 20 watt hour, ini bisa dibagi 1000 gini. Kenapa? Sudah jadi kilowatt hour, kalikan waktunya 30 hari, dikalikan tarif listriknya 1600 per kWh. Tadi belum dicoret gini ya, harusnya dicoret seperti ini. 1000-nya sama 600 dan 30. Berarti tinggal kita kalikan 5120 dikalikan 3 kali 16 yaitu 48, 245.760 rupiah.